Perkenalkan, nama saya Dian Septi Hapsari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Nomor peserta UKG saya 2015 000 61082. Pada hari ini tanggal 19 Juli 2021 saya akan mengadakan praktek mengajar untuk uji kinerja. Terima kasih. Welcome to our English class. Is my voice clear? Yes. Okay, good. Yes. My voice is clear, good ya. Kalau sudah bagus, oke. How's your life? Apa kabarnya tadi ya? How are you? Fine? I'm fine. Oke. Fine. Nah, oke. Ya, alhamdulillah fine, bagus ya. Oke, before we study, let's pray together. Ya. One of you lead the prayer. Before we study, let's pray together. Amin. Amin, thank you. Ya. Okay, let's check to see who's here today. I will call your name and you say, I'm here, Mom. Nadila? Yes, ma'am, I am here. Good. Amin? Yes, ma'am. Okay, good. Aifa? Yes, ma'am. I am here. Good. Ya, let's sing Indonesia Raya. Indonesia. Anakku padaku. Ya. Di sana aku berdiri. Jadi ibuku. Ayo yang keras. Indonesia Aku, rakyatku semuanya. Bangunlah, jiwanya, bangunlah, bangsanya, untuk Indonesia Raya. Good. Okay, don't forget ya, always don't forget to check your internet connection. Nih, obey the health protocol. Wash your hands. Ya, selalu cuci tangan. Ya, to make sure you are on good condition. Ya. Your attention and your focus. Jangan lupa happy faces, ya, yang semangat, senang, yang gembira. Okay. My dear student, what factual event in your surrounding that you see in a week? Terjadi kecelakaan. Oh, kecelakaan ya. Bahasa Inggrisnya kecelakaan tuh get accident ya, traffic accident. Sama kecelakaan. Oh, sama. Ya, I'm sorry to hear that. Orang meninggal. Pass away ya. Orang melahirkan. Oh, there is happy moment and there are some sad moment ya. Ada yang. Now let's see this video and analyze it. What do you think about the video? Nah. Good. Pernah nonton film Tremors?
Film yang bercerita tentang sekelompok orang di Pulau Nevada yang berusaha menaklukkan Ya, cacing atas dulu. yang Itu disebut kameranya kotak nyala. Nah, peristiwa ini pernah terjadi di Ukraina pada tanggal 29 Mei 2017. Rekaman CCTV memperlihatkan bagaimana ruas sebuah jalan tiba-tiba terangkat dan hancur seperti ada bom yang meledak dari bawah jalanan tersebut. Dilansir dari geologi.co.id, disebutkan bahwa tremor ini adalah getaran yang terjadi secara terus-menerus dan gak diketahui dari mana awal getarannya. Nah, dalam rekaman video berikut memperlihatkan bagaimana tanah di suatu lokasi yang gak diketahui namanya bergerak dan hancur. Seperti ada hewan raksasa yang berlari di dalam tanah tersebut. Persis banget ya kayak di film Tremors. Mungkin filmnya terinspirasi dari kejadian tersebut. Pulau bergerak di Uganda. Dijuluki sebagai floating island, pulau di Uganda ini berhasil menarik perhatian masyarakat loh. Jika biasanya pulau-pulau yang tersebar di penjuru dunia butuh waktu bertahun-tahun bahkan berabad untuk bergerak atau berpindah dari posisi semula, gak demikian dengan pulau yang satu ini. Baru-baru ini, pulau yang berada di Danau Victoria tersebut terekam kamera dalam hitungan detik bergerak dan menabrak pulau lainnya. Uniknya nih guys, meskipun pulau tersebut bergerak, tapi orang-orang di sana malah menikmatinya dan sama sekali gak ketakutan. Mungkin sudah terbiasa kali ya. Gunung es mendekati pulau. Masih tentang pulau di Pom Gengs. Namun kali ini bukannya pulaunya yang bergerak, melainkan sebuah gunung es seberat 11 juta ton yang mendekati sebuah pulau di Greenland. Fenomena ini sempat membuat warga desa bernama Inurswit itu ketakutan. Pasalnya, gunung es itu nggak selalu mencair dengan perlahan. Tapi kadang-kadang pulau bergerak di Uganda. Dijuluki sebagai floating island, pulau di Uganda ini berhasil menarik perhatian masyarakat loh. Jika biasanya pulau-pulau yang tersebar di penjuru dunia butuh waktu bertahun-tahun bahkan berabad untuk bergerak atau berpindah dari posisi semula, gak demikian dengan pulau yang satu ini. Baru-baru ini, pulau yang berada di Danau Victoria tersebut terekam kamera dalam hitungan detik bergerak dan menabrak pulau lainnya. Uniknya nih guys, meskipun pulau tersebut bergerak, tapi orang-orang di sana malah menikmatinya dan sama sekali gak ketakutan. Mungkin sudah terbiasa kali ya. Gunung es mendekati pulau. Masih tentang pulau di Pom Gengs. Namun kali ini bukannya pulaunya yang bergerak, melainkan sebuah gunung es seberat 11 juta ton yang mendekati sebuah pulau di Greenland. Fenomena ini sempat membuat warga desa bernama Inurswit itu ketakutan. Pasalnya, gunung es itu nggak selalu mencair dengan perlahan. Tapi kadang-kadang jatuh ke dalam air, ke dalam laut. Ya sama aja sih. Oke, kelas. Tadi Aifa, what do you think dari fenomena-fenomena yang terjadi tadi? Kejadian yang menakjubkan. Oh, shocking and amazing, ya. Shocking and amazing. And then Nadila, what do you think about the video? Mengejutkan dan membuat heboh. Oke, ya hampir sama ya dalam bahasa Inggrisnya heboh itu ya shocking, ya shocking the people, kayak mengejutkan gitu ya. Sorry, Amin, what do you think about the video? Mengerikan. Oh, mengerikan. Fenomena ya, the phenomenon, fenomena semuanya itu real, asli, or fake atau palsu? Menurut kalian? Fake. Bisa asli dan bisa palsu. Oh, it can be real and fake. Aifa, what do you think? Itu asli apa palsu ya? Palsu. Oh, palsu fake ya. Kalau Mohriski. Real. Real ya, real. Okay, good. Real. And this video is real ya. Video ini tadi semuanya all the phenomenons
are real. What will we study today? Jadi, Kejadian alam. Kejadian alam. tentang kejadian alam. The other opinion, ada kejadian? Kejadian hari ini atau kemarin? Kejadian hari ini atau kemarin. Ada kejadian alam, kejadian hari ini atau kemarin. Oke. The others yang we will study about factual event ya, factual event ini. Kejadian-kejadian nyata. Ya, kejadian nyata itu bisa termasuk kejadian alam tadi, seperti Muriski ya tadi, atau juga seperti Nadila, betul juga kejadian today's event or yesterday or maybe 1 years. Jadi bisa hari ini, bisa kemarin, bisa 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Ya, itu semuanya adalah factual event, kejadian nyata. Oke. Next, semua kejadian nyata tadi, bisa kejadian alam, bisa kecelakaan, bisa orang sakit, ya, semua yang terjadi itu it's called factual recontext. Jadi itu dinamakan factual recontext. Jadi teks itu bacaan tentang hal nyata atau fakta. Ya, nanti kita akan belajar tentang ini. All of you will understand about semuanya nanti. Saya harap kalian akan understand, mengerti tentang atau memahami tentang nih, 1, factual event. Jadi kejadian-kejadian nyata. And then the structure. Jadi cara nanti membuat berita atau teks bacaan itu tahu susunannya. The structure itu adalah susunannya. Ada pembukaan, ada peristiwa-peristiwanya apa, dan ada penutupnya. And the text of factual event. Nah, nanti kalian juga saya beri contoh. I will give you example of the text of factual event. Teks tentang kejadian nyata nanti saya beri contoh ya. Oke, dan for the last, all of you will understand about the factual text writing. Nanti juga kalian bisa menulis teks fakta. Nanti kalian kirimkan ke Padlet, on a Padlet, ya. Oke. Next. Nah, ini generic structure of recontext, ya, factual recontext. Orientation, ya, diingat-ingat ya. Ada orientation itu bahasa Indonesianya, in Indonesia pembukaan. Pembukaan tells, menceritakan siapa, who, what happened, where, and when. Siapa, di mana, kapan, apa, gitu ya. Jadi contohnya my family and I, atau bukan, kalau di factual recon ini saya melihat peristiwa apa, atau langsung Indonesia sekarang telah berhasil memenangkan Piala Thomas Cup badminton, seperti itu bisa. Ya, itu Indonesia. Jadi siapa itu subjeknya tuh nggak harus saya. Jadi bisa Indonesia atau negara lain. Amerika telah menemukan nuklir dan sebagainya. Atau Korea, artis Korea. Jadi personnya, orangnya tuh luas, bisa negara, bisa orang lain, artis. Event ini adalah peristiwanya. Peristiwa itu biasanya lebih dari 1. Dan itu penutup. Penutupnya kesimpulan. Indonesia finally won the Thomas Cup. Bisa pas ini ya, semuanya tuh keluarga pas. Tapi kalau khusus untuk hari ini, saya melihat itu bisa present.
Using temporal sequence. Ini pada hari Minggu, hari apa, bisa hari, bisa tahun, bisa bulan. Fokus on specific ya. Jadi yang diceritakan tuh apa spesifiknya. Sorry. Using conjunction. Then before conjunction itu kata penghubung. Kemudian sebelumnya, setelah itu. Using accent. This is another source from EF block. EF is English first, and then the kind of recontext, personal recontext, factual recontext, and imaginative recontext. And here, yeah, we in factual recontext. Yeah, today we here in factual recontext. Factual recontext. The text show about the phenomenon or factual event, and then about the science. It can be about the police crime or police report, something like that. This is factual recontext from EF block. And then the structure of recontext, yeah, orientation, event, and reorientation. Okay, class? Okay, so now define the structure of the text below. Beat Singapore in friendly match. Aifa, which one is orientation? Yang mana? Indonesia, you 16. 16. X16 control the game by opening the first goal, which was scored by Bayu for Indonesia, while the game has been running for 2 minutes. Okay, for 2 minutes. Good. Ya, betul. Ini adalah, ya, yang saya kasih merah ini adalah orientation. Okay. After lagging behind Singapore, U-17 squad 16. began to race lampoon the game league during the Alexa Indonesia deadlines. Playing the long first, the score was still 3-1 for Indonesia victory. Namanya event. Okay. It was the friendly match as preparation of Indonesia U19 to compete in U19 in Solo, which will be held in Juli 2015. Ya, 2015 tuh 2015. Paragraf itulah reorientation ya. Reorientation yaitu akhirnya penutupan ya. Jadi kita punya 3. Akhirnya kita punya 3. Bentar. Yang ini merah pertama, the first red. Ini adalah pembukaan, orientation. Ini ungu ini ya, the purple, event. Ini peristiwanya banyak di sini. And the last, the red one. Ini adalah reorientation, penutup. Ya, itu ternyata penutupnya. Nggak apa-apa. Ya, terus kalian klik linknya untuk matching game pertama. Matching game 1. You have to focus, ya, harus fokus. Nanti ada skornya di situ, jadi saya bisa lihat skor kalian. This is a text, jumble text, and you have to define which one the orientation, event, and reorientation.
jumble text and you have to define which one the orientation, event, and reorientation. Ya, you success. Terus setelah selesai mengerjakan itu submit answer. Ini ya, kita start. Nah. Ya. Nah. Oke, menurut kalian semuanya, government regulation ini issues, nah ini social restricted, PSBB, ya ini tentang COVID-19 in Indonesia. Kalau ada ini, terus ada source UNICEF Indonesia Kompas ID. Ini biasanya yang mana ya? Yang mana coba? Reorientation. Orientation. Good. Event. Ya, nanti kita cek ya. Yes. Nah, biasanya gitu. Terus COVID-19 in Indonesia infectious ini memberitahu bahwa COVID ini bahaya. The virus appears in Wuhan, China. Nah, kayak gini ini apa nih biasanya? Orientation. Good. This one is orientation. Coba nanti saya belum tahu ini betul apa salah. Coba nanti kita cek ya. And then in Indonesia the first case ya kasus pertama dilaporkan Maret 2020 on March 2020 nih. Kasus-kasus ini all activities semuanya aktivitas working, studying dan in home dikerjakan di rumah. Nah, ini berarti tinggal satu ya. Ini berarti peristiwa-peristiwanya. Coba, nah ini ada submit nih. Kita submit, kita cek. Oke, ternyata betul semua. Kalian tadi juga betul semua? Nah, ini skornya. Skornya 3 dari ya 3 ini maksudnya berarti dia 100. Oh, Aifa. Benar semua, Bu. 3. Oke, good. Ya, beri tepuk tangan. Good. Tadi skormu berapa, Rizky? 3. 3. Oh, the WhatsApp group. Klik second link. Link yang kedua. Game kedua. Oke. The truck crashed a motorcycle. Truk ya, truk itu truknya crash menabrak a motorcycle. Menabrak sebuah sepeda motor that came from the opposite direction. Jadi yang datang dari arah berlawanan. Ya seperti ini. A pedestrian who saw, ini ada pejalan kaki yang melihat insiden itu dan sebagainya. What do you think? This is event, orientation, or reorientation? Event. Event ya, Aifa ya tadi yang jawab. Aifa bilang event. Coba kita nanti cek. Yes. The current truck driver had been taken ya. Ini driver itu sopir truknya sudah dibawa ke Doa Ibu Hospital. Be treated. Ke Doa Ibu Hospital, rumah sakit Doa Ibu untuk dirawat. Nah ini, what do you think? Orientation or reorientation? Which one? Reorientation. Reorientation. Ya, coba kita lihat dulu ya. Reorientation. Ini penutupnya, coba. Oke, the last terakhir, jadi sisa 1. A full truck lost control. Why ya? Ini adalah a full truck. Ini truk full, ini bahan bakar minyak. Truk yang mengangkut bahan bakar minyak. Lost control. Dia kehilangan arah.
saat di Manguraharjo Road, Surabaya. Ini di Surabaya ya, bukan di Madiun. Jadi di Jalan Manguraharjo, Surabaya dia lost control. Nah, coba ini pembukaannya, coba orientation. Oke, we check together. Wow, ya betul. Yeah, good. Betul semua. Good job, pinter. Ya, jadi sudah lumayan agak tahu tentang orientation, event, reorientation. I want you to make your own factual event in your surrounding. Ya, this is Padlet ya. Kalian kamu menulis on your book orientation, event, and reorientation to upload. Cara uploadnya setelah buka link pasti sudah ketemu ini. Uploadnya nah this one. Plus, tanda plus di bawah ini kamu klik, kalian klik. Nah ada title, ini yang baru. Ini saya hapus dulu ya. Ini title, ditulis namanya. Contohnya ini nanti klik upload nih uploadnya. What we have learned today. Tentang kejadian nyata di sekitar kita. Good. About factual event itu ya. In our surrounding. Peristiwa yang telah terjadi, peristiwa yang nyata. Oke, good. Peristiwa nyata dan yang telah terjadi. Good. Ya, Fawi. Oke, any questions? Ada pertanyaan tentang teks-teks ini? Yes. No. Yeah, but the factual event we have learned about the text consists of factual event. Good, yeah. We have learned about the structure, orientation, event, reorientation. Very much for today. Give applause dulu. Kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri semuanya. Give applause. Ya. Okay, you are a great student. Kalian adalah anak-anak hebat. Thank you very much. Dan before we end, let's Together. Okay. Amin. Amin. Thank you very much for your coming. You are the great student. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you.